Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat kembali bertemu di sini pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Sebelum itu, saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Asna Andiani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan selamat siang juga kepada seluruh teman-teman kelas MBS 2A yang berbahagia. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang beranggotakan dengan saya Muhammad Alvin Pratama, Dini Sekarsari, dan Sevira Ayus Sonia. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi tentang implementasi sila pertama Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Baik, langsung saja kita memasuki penjelasan materinya. Untuk teman-teman, silakan dipahami dan disimak dengan baik penjelasan dari kelompok kami. Penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian Pancasila dan nilai Pancasila. Kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata panca, memiliki arti lima, dan kata sila yang memiliki arti dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dapat diartikan juga Pancasila memiliki arti sebagai lima dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti, namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai suatu yang benar, pantas, luhur, dan baik. Fungsi nilai diantaranya nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku ideal dalam masyarakat. Selanjutnya makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang telah diakui diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sila pertama inilah yang mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, bahwa dengan dasar agama dan keyakinan menjadi sebuah integritas yang tinggi pada diri masing-masing pribadi. Nilai ketuhanan merupakan nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan suatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup merupakan pewujudan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan yang baik. Selanjutnya, implementasi atau pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, toleransi beragama. Keempat, hidup dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kelima, menghormati kebebasan orang menjalankan ibadah
sesuai dengan ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting. Agama adalah sebagai wadah untuk mempercayai dan meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Dengan agama, kita akan merasa aman, tidak takut, tidak bimbang, dan tidak ada keraguan dalam hidup ini, karena memiliki ketetapan hati dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan. Landasan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 alinea keempat dengan kalimat dan dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, batang tubuh UUD pasal 29 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, penjelasan UUD 1945 pokok pikiran 4. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 dengan GBHN. Yang kelima, dalam KUHP pasal 156A dan pasal 175. Yang keenam, dalam GBHN 1999 ditegaskan mengenai kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti percaya bahwa Tuhan itu ada dan menjalankan segala perintah dan larangannya. Kepercayaan dan ketakwaan harus kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari sesuai dengan aturan-aturan dalam agama. Perwujudan ketakwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai salah mengerti akan arti beribadah. Beribadah itu tidak hanya sekedar bersembahyang atau berdoa di tempat-tempat ibadah, namun juga harus didasari oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga, toleransi beragama. Toleransi beragama adalah kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Yang pertama, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Yang kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Yang keempat, tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Yang kelima, tidak menghina dan merendahkan agama orang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu contoh implementasi dari sila pertama Pancasila. Yang keempat yaitu hidup dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Hidup dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Kerjasama dapat diartikan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam bekerja sama diperlukan sebagai salah satu media pendekatan antar umat beragama. Toleransi dan kerjasama dalam beragama berarti sikap yang harus ada dalam diri seseorang untuk menciptakan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan damai. Contoh implementasi yang kelima yaitu menghormati kebebasan orang menjalankan ibadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menganut setiap agama. Hal ini telah dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa setiap warga diberi
kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Adapun beberapa contohnya sebagai berikut. Yang satu, menjalankan perintah agama masing-masing. Dua, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan yang berbeda. Contoh implementasi yang keenam yaitu tidak tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Persoalan yang menyangkut tentang kebebasan beragama merupakan salah satu persoalan yang sangat berbahaya jika salah dalam penyelesaiannya. Akibatnya, nanti bisa menyalahi asasi seseorang. Hal ini dikarenakan bahwa konsep kebebasan dalam beragama ini selain dijamin dan dilindungi di dalam undang-undang, baik Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dijamin dan dilindungi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari situ kita mengetahui bahwa negara Indonesia sangat-sangat melindungi warganya dari hak bebas memilih agamanya masing-masing. Akan tetapi, ada juga beberapa kasus tentang pelanggaran penyalahgunaan agama yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 UU tentang penodaan agama, yaitu bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari situ kita mengetahui bahwa di luar dari 6 agama itu kita mendapat jaminan seperti bunyi dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Jadi di Indonesia setiap warga negara berhak memilih agamanya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, seperti yang tercantum pada bunyi pasal di atas. Dan setiap warga negara wajib memiliki agama karena kalau tidak bisa disebut sebagai kategori komunis karena tidak memenuhi pondasi utama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa.